Nah, menurut saya di sini ya, yaitu strategi dari Puan Maharani, bahkan ketika ditanyai oleh wartawan tentang pengambil alihan kursi ketua umum oleh Presiden Joko Widodo, bahkan di sini respon dari Puan Maharani sangat santai sekali dan bahkan juga hanya tersenyum. Nah, di sini menurut saya secara tidak langsung kedewasaan berpolitik di sini oleh Puan Maharani sangat-sangat keren sekali. Yaitu apa? Tidak menimbulkan isu liar lah di kalangan masyarakat. Menurut saya sangat keren sekali dan bahkan juga menjaga etika-etika politik di situ. Ya, kalau tidak mempunyai jawaban misalnya, ya tersenyum saja dan sebagainya. Menurut saya disinilah yaitu letak kedewasaan Puan Maharani. Ya menurut saya sih ya pasti secara tidak langsung meniru gaya Presiden Joko Widodo. Nah, disinilah menurut saya yang bikin orang penasaran, yaitu tidak ada jawaban, hanya tersenyum dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo misalnya. Presiden Joko Widodo ketika dimintai keterangan oleh wartawan bahkan juga hanya tersenyum. Saya tidak tahu, kok tanya saya dan lain sebagainya. Menurut saya di situ membuat orang penasaran. Menurut saya di situ bisa membuat rakyat tenang. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Nyai Bubu. Mbak Puan Maharani geleng-geleng aja saat ditanya hak angket pemilu sampai jadi oposisi. Terus jengger dan hasto PDIP, kalau lihat gimana dong ini? Ya menurut saya sih itu biasa saja ya menurut saya, tetapi memang di sini sangat keren menurut saya kedewasaan berpolitik dari Bu Puan Maharani di sini, yaitu tidak langsung berkomentar dan sehingga ya bisa menjadikan kegaduhan baru lah di sini, apalagi saat ini juga masih sidang sengketa Pilpres ya. Nah, di sini bahkan ada berita ya. Di sini memang sangat mengejutkan sekali ya ketika Ibu Megawati misalnya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan di sini ada dari Tribun, pemberitaan dari Tribun berjudul pertemuan Megawati dan Prabowo bisa bikin Jokowi risau, terahnya di politik terancam. Ya memang di sini menurut saya sangat tidak mengenakan ya bagi Presiden Joko Widodo. Atau jangan-jangan memang Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati itu memang tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Di sini memang sangat membingungkan sekali ya. Tetapi kalau memang posisinya Presiden Joko Widodo yang pada waktu lalu juga santer ingin menurunkan suara dari PDI Perjuangan, tetapi tiba-tiba ada pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati dan misalkan besok menjadi koalisi misalnya, wah di situ juga posisi dari Presiden Joko Widodo akan terancam ya, dan pasti juga risau, apalagi Presiden Joko Widodo setelah purna tugas misalnya, setelah tidak menjadi presiden, di situ juga Presiden Joko Widodo bukan ketua partai, ketua umum parpol. Jadi di sini ya saya bisa memahami lah kerisauan dari Presiden Joko Widodo di sini. Ya tetapi kita tidak tahu lagi ya apakah risau, apakah tidak. Tetapi pemberitaannya seperti ini. Nah, dari sini yaitu dari Tribun, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto diprediksi sangat mungkin akan mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Diketahui Prabowo bakal merangkul semua pihak untuk bergabung di dalam koalisi besarnya. Pertemuan itu dinilai akan berlangsung baik lantaran Megawati dan partainya mengaku tidak memiliki masalah khusus dengan Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya di situ ya pada tahun 2009 Pak Prabowo Subianto kan menjadi cawapres dari Ibu Megawati. Jadi memang tidak ada masalah-masalah serius, sama-sama nasionalis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini sangat tidak masalah ya. Di sini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Prabowo sangat menghormati Megawati. Hal itu pernah diutarakan Prabowo ketika rapat internal partai di Kertanegara. Terakhir di rapat internal kami, kalau nggak salah kami dipanggil Dewan Pembina itu ke Kertanegara. Ya, Pak Prabowo mengatakan ya beliau sangat menghormati Ibu Megawati. Di sini Jokowi risau, PDI justru terluka bukan dengan Prabowo Subianto melainkan sosok kader terbaiknya Jokowi. Menurut pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, PDIP merasa dihianati oleh sikap politik Jokowi. Keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP sulit untuk kembali diperbaiki. Yang membuat banteng PDIP terluka itu pilihan sikap politik dari Pak Jokowi, dan seringkali ketika kemudian banteng terluka itu tidak mudah untuk disembuhkan. Harus ada proses cukup panjang untuk healing, katanya seperti dilansir pada 23 Maret yang lalu. Nah, jadi di sini memang sangat perlu kehati-hatian ya. Apalagi juga
hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo juga sangat baik sekali. Dan bahkan yang cukup mengejutkan juga ketika setelah Pilpres misalnya, bahkan ada usul untuk hak angket, tetapi di situ dari PDIP Perjuangan sendiri khususnya Bu Puan Maharani dan juga Ibu Megawati bahkan juga jarang berkomentar ya tentang hak angket di sini. Nah, di sini dari video Mbak Puan Maharani yaitu hak angket pemilu sampai jadi oposisi atau gabung Prabowo. Nah, ini jawaban dari Puan. Mbak Puan. Wah, yang soal hak angket itu Mbak, belum ada satupun yang mengajukan ke pimpinan. Kalau dari fraksi PDI sendiri juga nggak ada pembahasan. Mbak, kalau PDIP itu bakal oposisi atau nggak sih pada akhirnya nanti? Lama, Oktober masih lama. Berarti terbuka peluang bergabung ke Prabowo Gibran dong? Mbak Puan besok kan Bu Risma dipanggil ke MK ya jadi saksi, apakah ada arahan khusus gitu Mbak dari Ibu ke Bu Risma untuk besok menyampaikan keterangan? Siap untuk memberikan keterangan. Ya, menurut saya di sini sangat keren sekali dan bahkan juga tidak mau membocorkan ya tentang posisi hak angket, tentang gugatan MK, apalagi tentang Ibu Risma ketika memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada, ya intinya tidak ada arahan lah dari Ibu Megawati di situ. Jadi menurut saya di sini sangat keren sekali dan di sini memang penuh kehati-hatian untuk menggulirkan hak angket di sini harus perlu kehati-hatian. Apalagi kalau kita lihat ya, misalnya pada saat sidang MK, di situ menurut saya malah yang lebih greget itu antara paslon 01 dan paslon 02 kalau menurut saya. Jadi memang politik di sini memang ya sangat sulit ditebak sekali lah di sini. Nah, di sini bahkan juga ada pengamat politik Adi Prayitno, yaitu gestur pertama Puan itu tentu untuk menjaga suasana tetap kondusif, tak memperkeruh keadaan dan memberikan publik menafsirkan secara bebas pernyataan Hasto. Karena apapun Hasto merupakan sekjen partai yang posisinya sangat sentral, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi mengatakan gestur Puan yang tidak ingin berkomentar terkait isu liar yang dihembuskan Hasto itu juga untuk menjaga keseimbangan politik. Posisi Puan di PDIP, kata Adi, saat ini berdiri di antara kelompok yang bersikap otensif dengan pemerintah. Di satu sisi, Puan sendiri selama ini menunjukkan sikap yang diplomatis selama Pilpres 2024. Ya, tetapi apapun besok ya, putusan MK, digulirkannya hak angket atau tidak, PDIP menjadi oposisi atau tidak, menurut saya yang lebih penting adalah siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.